Bab 136. Mas, Naura. Panggil saya Mas. Dek. Tenggorokan Naura langsung tercekat, rasanya ada batu besar yang kini sedang mengganjal di sana. Enggak. Mau. Kenapa? Kening Naura langsung berkerut dalam. Ia menunjukkan penolakan yang begitu keras. Ia ingin menyindir Braga. Enggak tahu. Kayak trauma aja manggil orang dengan sebutan itu. Rasa-rasanya ada kenangan buruk. Braga tertegun. Ingatan Naura tentang rasa sakit mungkin tidak benar-benar menghilang. Sebagian memorinya masih tersimpan dan masuk ke alam bawah sadarnya. Ya, setidaknya begitu yang bisa Braga tangkap. Braga tidak akan memaksa. Ia ingat kata-kata Sally yang harus bisa lebih mengalah oleh apapun yang perempuan ini inginkan. Oke. Panggil saya sesuka kamu. Braga juga tidak masalah. Anggap kita tinggal di luar negeri yang tidak mengharuskan menggunakan kata imbuhan apapun untuk memanggil yang lebih tua. Untuk sesaat mereka berdua menunggu Hans yang belum terlihat batang hidungnya. Menunggu berdua seperti ini menjadi kecanggungan tersendiri untuk Naura. Sedangkan Braga lebih bisa mengendalikan diri dengan bersikap lebih tenang. Naura mulai gelisah. Kepalanya mulai terasa pening. Perasaan mual kembali menyerangnya. Hidungnya mencium aroma parfum seseorang yang baru saja melintas yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kenapa? Tanya Braga hati-hati. Kamu butuh sesuatu. Naura memejamkan matanya rapat-rapat. Mencoba mengatur napasnya yang berat. Ia tidak ingin muntah di tempat seperti ini. Naura. Braga, bisa gendong Naura. Permintaan tidak terduga lolos dari bibir perempuan cantik itu. Ia hanya beralasan ingin menghirup aroma suaminya ini lebih dekat lagi. Di sana. Yang berdiri itu salah satu ajudan Papa. Tadi Papa bilang kalau mobilnya udah nunggu di depan, kan? Naura menunjuk di mana mobil mewah terparkir tepat di pinggiran lobi. Tanpa pikir panjang, Braga langsung mengambil alih tubuh Naura dari kursi roda ke dalam dekapannya dengan sangat hati-hati agar tidak melukai gadisnya itu. 34. Naura langsung mengalungkan tangannya pada leher kokoh suaminya tersebut tentu saja. Di saat itulah ia menggunakan kesempatan untuk menghidu aroma tubuh lelaki ini sepuasnya. Secara ajaib, ia langsung bisa melupakan aroma yang tadi ia hirup yang hampir saja membuat muntahannya berceceran kemana-mana. Sorry udah ngerepotin, ucap Naura merasa sungkan pasa Braga. Sama sekali nggak ngerepotin, sayang. Mata Naura membelalak begitu saja. Dan Braga yang acuh pun langsung membawa langkahnya menuju mobil. Benar saja, seseorang yang Naura tunjuk tadi langsung membukakan pintu untuknya agar Braga bisa mendudukkannya di mobil dengan leluasa. Silahkan, Tuan. Naura pun kini duduk nyaman di mobil mewah tersebut. Sedangkan Naura merasa kehilangan saat suaminya itu menarik tubuhnya menjauh darinya. Taks, Braga. Anytime, Naura. Tidak lama setelahnya, muncul Hans dari belakang. Lelaki itu baru saja selesai dengan urusannya. Ah, maaf menunggu lama. Dokter Braga, maaf merepotkan Anda. Tidak masalah. Pintu mobil Naura masih terbuka hingga ia bisa mendengarkan percakapan itu. Bagaimana hasil pemeriksaan akhirnya? Tanya Braga tanpa basa-basi. Ada sedikit masalah.
Tembakan yang mengenai bahu Naura menyebabkan cedera tulang di area sekitar. Ada retakan di sana. Braga tentu saja menghela napasnya berat. Tentu saja ia merasa khawatir. Ingin merawat Naura, tapi ia tidak serumah dengan perempuan ini. Tolong cari cara agar aku bisa merawatnya, Dr. Hans, ucap Braga seolah meminta untuk dicarikan cara. Tentu saja Hans sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Sebenarnya aku masih bisa merawatnya sendiri. Aku punya tim medis sendiri yang bisa menangani putriku. Aku suaminya, ucap Braga tidak ingin berdebat. Aku ingin memastikan keadaannya. Sejenak Hans berpikir, kemudian menoleh pada sang putri. Sayang, ada kabar yang mungkin kamu sedikit tidak suka mendengarnya. Ya, Pak. Papa harus berangkat ke luar negeri. Terjadi sedikit masalah di sana. Kakek dan nenekmu membutuhkan Papa. Sementara ini, Dokter Braga yang akan pulang pergi ke rumah kita untuk memastikan keadaan kamu. Kamu juga ingin kembali sekolah bukan? Bisa Papa titipkan tugas itu pada Dokter Braga. Papa hanya percaya dengan beliau ini. 35. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah Hans, Naura hanya terdiam terpaku di tempatnya. Ia merasa kecewa akan keputusan ayahnya itu sebab menitipkannya pada orang yang bahkan ia saja tidak ingin melihatnya. Tidak benar-benar melihatnya sebab, kehadiran lelaki itu cukup membuatnya tenang sebab rasa mualnya bisa nyah jika berada di dekat lelaki itu. Entahlah, ia tidak mengerti dengan apa yang ia rasakan saat ini. Yang pasti, ia ingin sendiri. Kenapa diam? Tanya Hans membuka obrolan. Ia tahu kalau anaknya itu sedang tidak enak hati. Tapi ia ingin Naura mencurahkan perasaannya kepadanya. Naura menghela napasnya, menghalau rasa sesak dalam dadanya. Kenapa Papa titipin Naura ke Mas Braga, Pak? Papa tahu Naura. I know, tapi kondisi kamu tidak memungkinkan untuk Papa bawa ke rumah kakek dan nenekmu. Terlalu riskan terhadap kehamilanmu dan juga kondisi kamu yang belum benar-benar pulih. Sungguh, Papa ingin bawa kamu, tapi tekanan pada pesawat tidak baik untuk cucu-cucu Papa. Mereka masih terlalu kecil untuk bisa bertahan, sih. Naura menipiskan bibirnya. Berpikir sangat jauh. Tapi Papa tidak perlu nitipin Laur ke Mas Braga, Pak. Naura bisa sendiri. Tidak, sayang. Terlalu riskan membiarkan kamu tinggal sendirian. Bukan tanpa sebab Papa membiarkan Braga untuk menjaga kamu, ada banyak hal yang Papa pertimbangkan. Pertama, dia sigap jika menyangkut kesehatan kamu. Selama dirawat, dialah yang paling sibuk memantau perkembangan kamu di rumah sakit. Tidak ia lewatkan sedikitpun informasi tentang keadaan kamu Naura. Bahkan asal kamu tahu, dia sering melewatkan jadwal makannya hanya untuk sekedar bisa menjaga kamu dari kejauhan. Dia berusaha sebaik yang dia bisa. Hans meraih tangan Naura untuk ia genggam. Papa cukup tahu kalau Braga begitu bersalah kepada kamu, tapi bukankah setiap orang punya kesempatan? Terlebih jika yang terjadi di antara kalian adalah sebuah kesalahpahaman akibat komunikasi yang terjalin tidak baik dari awal. Naura tertegun, mencoba mendengarkan masukan dari sang ayah walau rasanya tetap saja sulit. Bahkan Papa masih mengharapkan maaf dari Mama kamu dari semua kesalahan Papa yang begitu fatal. Tidakkah kamu berpikir kalau Papa berhak diberikan kesempatan untuk dimaafkan? Karena sebuah komunikasi yang terjalin tidak baik,
Papa sampai tidak tahu bahwa mama kamu sedang memperjuangkan kehidupan dalam rahimnya. Papa terlalu pengecut saat itu. Bahkan mungkin karena kultur yang berbeda menjadikan Papa menganggap biasa sebuah kejadian yang bahkan bisa dikatakan sebagai tindakan kriminal tersebut. Mama kamu tidak mengaku siapa yang telah membuatnya hamil saat semua pengurus panti mencecar dan memarahinya. Ia tetap diam dan berusaha melindungi Papa. Papa tahu semuanya, Naura. Dia bahkan memilih untuk pergi dari panti itu dan mencari jalannya sendiri. Embun menelan ludahnya susah payah ketika diingatkan bagaimana keras kehidupannya. Rasa sesal itu tiba-tiba kembali menyeruak lagi. Terlalu menyedihkan rasanya. Gadis itu semakin dibuat bungkam oleh semua hal yang disampaikan oleh sang ayah. Ada benarnya yang 36. Dikatakan oleh lelaki itu. Tapi hati dan pikirannya tetap saja berusaha untuk menyangkal. Please, Pak. Itu adalah dua hal yang berbeda. Tentu berbeda, Inaura. Yang Papa lakukan bahkan lebih fatal dari yang suami kamu lakukan. Papa meninggalkan mama kamu di saat dia butuh seseorang yang dia harap bisa menopang hidupnya. Dia gadis belia yang berusaha bertahan untuk membesarkan kamu dengan segala dayanya. Walau entah bagaimana perlakuannya terhadap kamu, tapi dia berusaha membuat kamu hidup, bukan? Dia berusaha memberikan kamu masa depan walau dengan cara-cara yang mungkin sangat salah. Diulas tentang sang ibu, perasaan rindu itu tiba-tiba menyeruak. Sudah lama sekali ia tidak melihat Mala. Di mana perempuan itu sebenarnya berada? Kenapa seolah menghilang di telan bumi? Hans menepuk-nepuk punggung tangan Naura pelan. Beri dia kesempatan sedikit saja, kalau perasaan kamu tetap tidak nyaman, Papa akan langsung jauhkan kamu dari jangkauan dia. Sebentar saja, hanya sepekan Papa akan meninggalkan kamu. Naura pun bungkam. Tidak punya pilihan atas semua yang diputuskan oleh sang ayah. Pikiran lelaki itu terbuka begitu luas. Bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Entah karena dia yang notabene adalah orang asing yang Naura tahu memiliki toleransi lebih luas soal hubungan, entah karena ada hal lain yang melatar belakanginya. Ya, mungkin karena ayahnya ini merasa telah melakukan sebuah kesalahan yang dirasa memerlukan kesempatan yang sama. 30 menit pun berlalu, mobil yang ditumpangi Naura dan Hans sampai di sebuah rumah yang begitu mewah dan megah. Mereka langsung disambut oleh beberapa orang ketika keluar dari kendaraan roda 4 tersebut. Sesaat, Naura mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Merasa sangat takjub. Ini rumah Papa. Rumah kita, sayang. Masuklah. Naura bahkan tidak pernah membayangkan punya rumah sebesar ini. Sekaya apa sebenarnya ayahnya ini? Sampai melangkah ke dalam, Naura makin dibuat terkagum. Entah kenapa perasaan tidak nyaman itu menyeruak begitu saja. Entah sebab ia yang biasa hidup sederhana, entah karena perasaan yang tidak biasa. Papa, tidak perlu merasa sungkan, sayang. Ingat, ini rumah kamu. Tapi, Pak, Naura, kamu akan terbiasa di sini. Hans merangkul Naura dan membawa bibirnya untuk mengecup samping kepala putrinya tersebut. Papa sudah siapkan semua keperluan kamu. Hans kemudian memanggil salah satu pelayan rumahnya untuk mengantarkan Naura ke kamarnya. Tolong antar Naura ke kamarnya, Niar.
Katakan pada Mbok Lastri untuk menyiapkan makanan menalam. Pelayan rumah tangga itu langsung mengangguk mengiyakan perintah Hans. Baik, Tuan. Mari, Non. Bagaikan putri raja, Naura dilayani sedemikian rupa. Ia bahkan tidak dibiarkan membawa barang bawaannya. Ikuti Niar, sayang. Dia akan menunjukkan kamar kamu. Sampai jumpa saat makan malam. Iya, Pak. Naura langsung mengekori pelayan yang membawanya berjalan memasuki sebuah lift. Entah di lantai 37. Berapa benda itu berhenti, Naura kembali dibuat tertegun saat keluar dari benda kotak yang memindahkannya dalam waktu sekejap. Ia disambut oleh pemandangan layaknya sebuah lobi hotel mewah. Tempat itu seperti didesain seperti ruang tunggu. Bangunan klasik ala kerajaan ini benar-benar membuatnya takjub setengah mati. Di sini kamarnya, Non. Ayo masuk. Naura pun melangkah masuk menuju kamarnya yang sudah ditunjukkan oleh pelayan bernama Niar tersebut. Dan saat ia membawa langkahnya memasuki ruangan tersebut, entah berapa kali ia harus dibuat terkagum. Kamarnya begitu luas. Sangat-sangat luas, bahkan seseorang bisa bermain bola di sana. Tetapi, Mbak, ini terlalu besar untuk saya tempati. Panggil aja Niar, Non, ucap pelayan tersebut membenarkan cara panggil Naura. Memang di sini kamar Non Naura. Kamar ini memang sudah lama dikosongkan oleh Tuan. Sebab beliau selalu mengatakan bahwa kamar ini adalah kamar putrinya. 38. Sejenak Naura mengekori Niar untuk berkeliling melihat-lihat kamarnya yang begitu luas tersebut. Niar memberitahu apa saja fasilitas di dalamnya. Sungguh, berkali-kali Naura mencubit pipinya untuk meyakinkan diri apakah dia sedang bermimpi atau tidak, dan nyatanya, ia berada dalam kefanaan dunia yang kali ini membuatnya takjub. La tidak pernah bermimpi memiliki seorang ayah yang kaya raya layaknya Hans. Tahu siapa orang tuanya saja sudah membuatnya bersyukur, tapi ia harus meningkatkan syukur karena nyatanya rasa syukur itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Penderitaannya terdahulu seolah dibayar kontan. Dulu sekali saat kecil ia harus berpindah-pindah tempat sebab biaya sewa yang terlalu tinggi membuat malah tidak sanggup membayar kontrakan. Pun juga sebab mereka sering terusir karena tuduhan-tuduhan terhadap pekerjaan malah sebagai wanita penghibur. Kini, kehidupannya berbalik 180 derajat. Tiba-tiba menjadi putri seorang pengusaha sekaligus dokter yang amat kaya raya. Berkali-kali bahkan ia harus mencubit pipinya untuk meyakinkan diri. Sakit ternyata cubitan tangannya. Non, ini walk-in closet khusus untuk semua pakaian, sepatu, dan semua aksesoris yang Non butuhkan. Niar menunjukkan salah satu ruangan yang hanya terpisah oleh sekat pintu. Bagian sini adalah pakaian santai, Nona. Tunjuk Niar menunjukkan salah satu lemari bercat putih yang berjejeran. Nah di bagian sini, di sini semua seragam sekolah Non Naura. Naura semakin dibuat terperangah. Kenapa bisa selengkap ini pakaiannya? Bagaimana bisa? Mbak. Panggil Naura ragu-ragu. Ya. Non. Non Naura butuh sesuatu. Tanya Niar tanggap. Maaf kalau pertanyaanku membuatmu kurang nyaman. Tapi rasa penasaranku lebih besar. Nggak apa-apa, Non. Tanyakan saja pada Niar. Kalau Niar tahu, pasti Niar akan bantu jawab.
Sejenak Naura diam dan sekali lagi mengedarkan pandangannya, sebelum kemudian kembali membuka mulutnya untuk melanjutkan bertanya. Kenapa pakaianku bisa selengkap ini, Mbak Niar? Aku seperti sudah lama tinggal di tempat ini sebab semuanya sudah tersedia. Seolah sebelumnya aku hanya meninggalkannya untuk beberapa waktu. Niar pun tersenyum. Sejak Tuan Hans mengumumkan pada kami kalau putrinya yang hilang sudah ditemukan, kami semua langsung sibuk untuk menyiapkan ini semua. Kalau Non tanya bagaimana semua ini bisa tersedia selengkap ini, Non harus tahu kalau ayah Non itu benar-benar ajaib. Beliau bisa dengan mudah mencari tahu apa yang dia tahu.